semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. So ini aku tahu banget udah lama aku nggak ngasih makan YouTube aku. Maksudnya udah lama banget aku nggak upload video di YouTube. Insya Allah ini sebagai langkah pertama akan aku aktifkan kembali YouTube aku. Dengan video kali ini tuh aku mau ngebahas tentang skincare juga body care rutin aku selama hamil. Loh, kok tiba-tiba upload video skincare tentang hamil gitu kan. Iya, jadi tahun kemarin, tepatnya di bulan Oktober 2020 tuh aku menikah. Terus nggak lama langsung dikasih kepercayaan aku hamil. Dan sekarang pas video ini dibuat, kondisi aku, usia kehamilan aku itu menginjak di 7 bulan. Semua informasi yang aku share tentang skincare dan body care selama hamil ini bukan berarti kalian mengabaikan saran dari dokter kalian ya. Barangkali kalian lagi hamil atau mau promil atau yang jenis kulitnya sama kayak aku. So yaudah, ditonton aja videonya. Semoga menikmati, semoga enjoy nonton videonya. Kita langsung aja ke videonya. Tipe kulit wajah aku itu normal tuh kombinasi. Kalau kulit badan aku tuh kering, jadi sekering apanya tuh kayak misalkan aku cuci tangan atau aku wudhu, pokoknya kena air, itu tuh langsung hilang gitu kelembapannya. Kalau misalkan si lotion atau hand body aku tuh nggak cukup lembab buat menutrisi kulit badan aku gitu ya. Kondisi kulit badan tuh kayak gitu. Ya, karena kan tiap ibu hamil gitu ya, tiap orang tuh pasti beda-beda gitu loh keluhan sama masalahnya. Ada yang jerawatan, ada yang kering kulitnya, ada yang berminyak, apa segala macam. Tapi alhamdulillah kalau di aku sih, aku nggak ngerasain, malah aku ngerasa kulit aku tuh jadi lebih halus gitu loh. Aku nggak ngerti kalau kulit badan ya tetap aja kayak gitu, nggak ada berubahnya. Jadi concern aku skincarean ini ya lebih ke ngerawat gitu, karena kondisi kulit aku kan itu tadi nggak, pas selama hamil tuh nggak menimbulkan berbagai macam masalah gitu ya. Jadi aku lebih ke merawat aja, nggak ada yang harus aku treatment lebih, maksudnya nggak ada yang harus aku obatin gitu kayak tiba-tiba aku jerawat atau segala macam. Jadi aku lebih ke merawat dan menghidrasi. Jadi semua produk yang aku pakai ini itu fungsinya atau klaimnya itu emang untuk melembabkan gitu ya. Ada sih mencerahkannya, ada, cuman lebih fokusnya tuh kayak melembabkan. Gak jarang nih ya, gak jarang ibu hamil tuh ngerasa takut buat pakai skincare karena suka ada yang bilang jangan dulu aneh-aneh, gimana. Berdasarkan yang aku baca, kandungan skincare yang harus dihindari selama hamil, sama ibu hamil itu yang paling kontraindikasi atau kayak yang paling yang paling bahaya banget itu yang mengandung hidroquinone atau yang mengandung merkuri. Nggak lagi hamil aja tuh kedua bahan itu tuh emang jahat banget gitu ya, apalagi pas lagi hamil, amit-amit dijauhin, nggak usah pakai dulu atau jangan pakai lah ya. Nah, tapi info lebih lanjutnya lagi yang aku baca itu kayak penggunaan bahan yang mengandung BHA itu biasanya adanya di exfoliating toner, tapi selama presentasinya nggak lebih dari 2% itu masih diperbolehkan. Terus kayak obat totol jerawat, terus retinol sama vitamin A dan turunannya. Yang aku baca tuh kayak gitu. Nah, aku lihat lagi dong rangkaian skincare aku tuh mengandung bahan-bahan itu enggak sih gitu kan. Alhamdulillahnya enggak. Produk yang aku pakai itu semuanya produk lokal. Di antaranya itu yang si brandnya itu udah mengklaim bahwa mereka itu produknya aman digunakan untuk ibu hamil, juga ibu menyusui, terus produknya halal, BPOM, pokoknya yang gitu-gitu aku pakainya. Langsung aja kali ya. Yang pertama itu bersihin wajah, tahap bersihin wajah itu aku pakai double cleansing kan. Nah, first cleansing aku itu dari Safi. Lihat nih udah meletot-meletot. Ini fungsinya untuk kayak misalkan ngehapus make up. Ini misalkan aku lagi make upan kayak gini, nah aku first cleansingnya tuh pakai si Safi ini. Kan kita udah tahu ya kalau si Safi itu produknya emang udah halal, natural, teruji, dan mereka juga ngeklaim produknya bisa dipakai sama ibu hamil gitu. Terus kalau misalkan udah pakai ini, aku bilas dan aku lanjut pakai facial wash. Facial wash yang aku pakai itu dari Wardah. Produknya halal,
dan mereka juga ngeklaim bisa dipakai sama ibu hamil. Dan ini aku random aja beli gitu, dan ternyata ini bagus banget karena ada kandungan AHA sekaligus kayak apa ya, bahan aktif gitu biar mengeksfoliasi sedikit tapi nggak yang berlebihan, jadi ini masih aman buat dipakai setiap hari. Nah karena aku pas hamil itu stop ngegunain exfoliating toner ya, beralih pakai physical exfoliator atau scrub wajah itu Savi. Dari Savi lagi, ini tuh yang White Expert. Sebenarnya ini stok aja sih, masih ada dan takut keburu expired. Jadi aku pakai aja dan ini udah lumayan. Aku pakai ini seminggu 2-3 kali. Ya sekalian ngangkat sel kulit mati aja biar lebih cerah. Lanjut setelah cuci muka itu aku pakai toner. Toner yang aku pakai itu dari N-Pure. Ini tuh produk lokal loh guys. Ya udah di tap-tap aja. Bahannya juga nggak yang aneh-aneh gitu. Jadi ya udah. Pre-serumnya aku pakai essence nih. Essence-nya tuh dari Savi lagi. Ya udah aku udah yang pakai aja gitu. Emang nggak beli juga. Masih di sebelum hamil ini skincare aku juga emang kayak gini. Kalau serum aku pakai 2. Yang satu L'Oreal Revitalift yang hyaluronic acid, sama something yang Bakuchiol. Ini parah hype banget dan aku ngerasain manfaatnya enak banget ke wajah tuh, benar-benar kayak apa ya, kayak ketara gitu loh, kelihatan langsung hasilnya. Nah ini tuh si Bakuchiol ini tuh hype tahun ini karena dia tuh opsi buat yang pengen pakai retinol tapi takut bereaksi negatif gitu atau takut bereaksi kulitnya. Nah si Bakuchiol ini tuh opsinya yang lebih aman gitu, dan dia tuh si something ini tuh mengklaim produksi Bakuchiol, serum Bakuchiol ini tuh bisa dipakai dari remaja 15 tahun, ibu hamil, ibu menyusui. Jadi ya udah yakin aman gitu kan. Secara tadi kita udah bahas kalau misalkan retinol tuh nggak boleh atau kayak dihindari dulu selama hamil. Buat moisturizernya aku punya opsi lain nih. Aku sebenarnya ini sleeping mask, tapi sleeping mask ini aku kadang pakai sebagai moisturizer dan aku kadang campur gitu sama ini apa, oil serumnya something, sama ini dicampur, atau misalkan moisturizer dulu terus pakai ini untuk ngelock hidrasi. Meskipun ibu hamil di rumah aja tuh tetap pakai sunscreen tuh harus banget. Nah sunscreen yang aku pakai itu dari ini L'Oreal. Ini karena aku nggak beli ya, maksudnya ada yang ada ngabisin, sama Nivea yang serum itu sun serum. Jadi aku ngabisin dulu aja yang itu. Kalau misalkan yang aku baca ya, ibu hamil itu sunscreennya yang disarankan itu yang jenisnya physical sunscreen. Nah physical sunscreen itu yang kayak gimana sih? Yang itu loh, yang lebih jelasnya yang menimbulkan white cast gitu ceritanya. Ini tuh kalau yang aku pakai tuh lebih ke chemical, tapi chemicalnya juga aku baca aman sih. Nggak ada bahan-bahan yang tadi yang aku sebut yang berbahaya itu. Nah tapi ya kalau misalkan kalian mau pakai atau mau nyobain semua produk yang aku pakai, skincare yang aku pakai ini, konsultasiin lagi aja sama dokter kalian boleh apa enggaknya. Buat skincare-nya segitu. Nah kalau buat body care, karena badan kulit aku tuh kering, jadi ya sabunnya itu sebenarnya sabun biasa aja sih. Aku pakai si Scarlett, dia itu cukup melembabkan kulit aku. Terus body lotionnya juga Scarlett, aku pakai Scarlett sama Love Beauty Planet. Yang paling penting, ini aku nggak bisa hidup tanpa dia. Ini tuh adalah minyak zaitun. Jadi aku pakai ke seluruh badan aku setelah mandi, pas kondisi badan aku tuh setengah kering. Jadi kayak nggak basah juga, nggak kering juga, pokoknya lembab gitu. Nah, aku pakai ini terutama di area perut, paha, betis, payudara. Aku balur semuanya, maksudnya yang berpotensi akan menimbulkan stretch mark ya, namanya usaha ya kan. So far ini tuh yang bisa menjaga kelembaban kulit aku dengan maksimal, dengan durasi yang sangat lama gitu. Biasanya kalau misalkan lagi ekstra kering, aku timpa lagi ini pakai lotion aja. Jadi abis pakai ini udah nyerap, aku pakai lagi lotion. Tapi kalau misalkan
lagi pengen cepet aja, aku pakai ini doang gitu, udah enak. Terus nggak greasy gitu loh, nggak lengket kena air tuh, nggak yang jadi gimana sih kalau minyak gitu loh, minyak kena air. Azalea Zaitun Oil tuh nggak greasy, sekalipun kena air, sekalipun di lipatan gitu paha ya, nggak yang jadi gimana. Menurut wanginya juga kayak di lipatan, misalkan di perut nih, lipatan perut aku nggak jadi bau asem gitu. Karena aku udah nyoba beberapa oil buat perut aku, buat stretch mark gitu, untuk melembabkan. Sejauh ini Azalea yang menang, yang menduduki posisi pertama gitu. Aku nyoba juga Bio Oil, dia enak, teksturnya ringan banget sama kayak Azalea, bener-bener kayak cair gitu loh, oil yang tipe ringan, cair, tipis gitu. Tapi aku mikir makanya karena lumayan ya, lumayan mahal gitu. Ini kan kalau misalkan ini aku pakainya nggak mikir, crot aja seluruh badan. Nah kalau misalkan Bio Oil aku pakainya di perut aja, yang lainnya aku pakai hand body aja biasa gitu. Kalau misalkan teman-teman lagi hamil juga sama kayak aku, semoga informasi ini membantu. Kalaupun teman-teman lagi nggak hamil, semoga ini bisa jadi racun gitu ya buat kalian cobain gitu. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, juga di subscribe channel aku. I'll see you on my next video. Bye!